Baik, selamat berjumpa kembali bersama saya Iputu Sukertayase. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disingkat dengan APBN. Ya. Ayo kenali APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara dalam perspektif kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, disimak terus ya. Nah, pada kesempatan ini, hal-hal yang akan kita bahas terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita singkat dengan APBN. Itu yang pertama, kita membahas tentang definisi dari APBN. Yang kedua, kita akan membahas tentang APBN dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau dasar kita dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi dari APBN. Yang keempat, kita akan membahas sepintas tentang bagaimana proses penyusunan APBN. Yang kelima, atau yang terakhir, kita membahas tentang APBN dalam perspektif warga negara Indonesia. Karena kita akan berusaha selalu menjadi warga negara. Berikutnya, kita akan membahas tentang definisi dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita singkat dengan APBN. Definisi dari APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sesuai dengan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, selanjutnya pembahasan kita adalah APBN dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang pertama itu diatur dalam pasal 23 ayat 1, di mana disampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Selain diatur dalam pasal 23 ayat 1, terkait dengan APBN juga diatur dalam pasal 23 ayat 2, di mana disampaikan bahwa rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, selain diatur dalam dua ayat tersebut, APBN juga diatur dalam pasal 23 ayat 3. Di mana pasal ini menyatakan bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Nah, jadi di sana juga sudah dijelaskan terkait dengan APBN di pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan setelah kita membahas tentang APBN dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya itu pada pasal 23, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari APBN. Fungsi yang pertama dari APBN berfungsi sebagai otorisasi, di mana anggaran negara itu menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Berikutnya, fungsi yang kedua dari APBN adalah sebagai perencanaan dan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga dari APBN adalah sebagai pengawas agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Berikutnya, fungsi dari APBN agar anggaran yang ada dapat didistribusikan dengan baik dan memperhatikan unsur keadilan dan kepatutan. Fungsi yang terakhir dari APBN adalah sebagai upaya untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dalam perekonomian, terutamanya dalam perekonomian nasional. Nah, demikian pentingnya fungsi dari APBN. Berikutnya kita akan langsung lanjutkan ke proses penyusunan APBN. Berikutnya terkait dengan proses penyusunan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, diawali dari proses pengajuan RAPBN oleh pemerintah atau dapat dikatakan oleh Presiden. Nah, rancangan ini diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas bersama. Dalam proses ini juga memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Berikutnya, apabila rancangan ini ditolak, maka pemerintah akan melaksanakan APBN
yang sudah disusun atau sudah dilaksanakan pada tahun yang lalu. Apabila diterima, RAPBN ini akan berubah menjadi APBN atau menjadi undang-undang. Nah, inilah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Jika dilihat dari proses penyusunan APBN, maka dapat kita tentukan 3 lembaga tinggi negara yang berperan di dalamnya. Yang pertama itu dari Presiden atau bisa juga disebut dengan pemerintah sebagai pengusul dari APBN dan sebagai pelaksana dari APBN. Berikutnya juga terdapat Dewan Perwakilan Daerah sebagai pihak yang memberi pertimbangan dalam proses pembahasan APBN antara pemerintah dengan DPR. Dan lembaga tinggi negara yang ketiga adalah DPR sebagai pihak yang menyetujui atau menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Pembahasan kita lebih lanjut itu terkait dengan APBN dalam perspektif warga negara. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, ada baiknya kita memahami tentang apa itu warga negara dan siapa saja yang dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur dari negara itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan siapa saja yang dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang keturunan bangsa Indonesia asli dan orang-orang keturunan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan merekalah yang dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Setelah kita memahami siapa yang dikatakan sebagai warga negara dan siapa yang dikatakan sebagai warga negara Indonesia, berikutnya kita lihat atau kita bahas lebih lanjut tentang APBN dalam perspektif warga negara. Ini kita lihat dari unsur yang pertama, yaitu sebagai warga negara kita pasti akan diberikan kewajiban sebagai warga negara. Dalam APBN, kewajiban kita sebagai warga negara adalah mensukseskan program anggaran pemerintah. Salah satu bentuknya adalah dengan mensukseskan APBN dengan cara membayar pajak, tentunya membayar pajak tepat waktu dan real sesuai dengan kondisi yang ada pada diri kita masing-masing. Selain memiliki kewajiban sebagai warga negara, tentunya terkait dengan APBN, kita sebagai warga negara juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak kita sebagai warga negara terkait dengan APBN itu yang pertama, mendapat keterbukaan informasi dalam penyusunan APBN. Yang kedua, ikut berperan aktif dalam pengawasan, terutamanya dalam hal pendapatan dan pembelanjaan anggaran negara. Dan yang ketiga, menikmati manfaat dari APBN yang sudah disusun, terutama dalam bentuk kesejahteraan rakyat secara adil tentunya yang kita rasakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mari kita kenali APBN, dukung program realisasinya, namun jangan lupa tetap awasi penggunaan anggarannya. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan tambahan pemahaman serta dapat meningkatkan peran serta kita dalam penyusunan APBN. Semoga bermanfaat.